Balik lagi bareng teman jiwa di sini. Kayaknya punya bisnis sendiri enak deh. Bisa ngegaji diri sendiri berapapun gua mau. Tapi kalau buka bisnis di saat kayak gini, kayaknya nggak jamin bisa langsung sukses deh. Apa gua kerja sambil bisnis aja ya? Tapi ntar malah capek banget. Duh, enaknya gimana ya? Gua yakin lo pernah ngerasa bimbang, galau, pelin-pelan, dan bingung sama diri lo. Apalagi kalau misalnya lo punya dua pilihan dan harus milih salah satu doang. Biasanya, di kepala kita itu otomatis kayak ada dua kubu yang ribut sendiri. Inner conflict atau pertentangan batin pada dasarnya adalah ketika lo ngerasa ada dua bagian dari diri lo yang punya strategi atau gagasan berlawanan satu sama lain. Nah, strategi yang beda ini sebetulnya muncul untuk memenuhi tujuan masing-masing, dan itu terasa kayak lo lagi ditarik kepisah. Ini bakal bikin kita ngerasa ada banyak banget ketegangan di dalam diri sendiri. Buat yang sering overthinking, fase berseteru ini akan sangat melelahkan. Capek banget. Padahal, mungkin visi kita ya diem aja, gak ngapa-ngapain. Ketika inner conflict ini terjadi cukup lama, kita bahkan bisa keganggu aktivitasnya dan gak bisa ngelakuin segala sesuatu dengan benar. Pikiran kita terus-terusan ribut dan berisik banget. Terus, gimana ya caranya mengelola pikiran ketika terjadi inner conflict? Seperti yang gue bilang di awal tadi, semua orang pasti pernah mengalami inner conflict. Dan ini akan lebih menyiksa buat orang-orang yang punya kebiasaan overthinking. Terus gimana ya? Biar inner conflict ini nggak sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Bagian terdalam dari diri kita itu sebetulnya nggak ada yang memiliki nilai negatif atau salah. Apapun pertentangan yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang terjadi di diri lo saat ini, sebetulnya adalah mekanisme pertahanan alami supaya lo nggak ngerasa rugi di kemudian hari. Pikiran kita itu kan terdiri dari pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Ketika terjadi suatu masalah, misalnya nih contohnya, mau resign dari kerjaan atau enggak ya? Nah, pikiran kita itu akan memanggil hal-hal yang berkaitan sama resign kerja. Misalnya, lo pernah baca atau ngobrol sama orang tentang pengalaman mereka resign kerja. Ada yang begitu resign terus sukses, bahkan sekarang udah jadi konglomerat. Ada juga yang pernah cerita misalnya, abis resign malah luntang-lantung dan susah nyari kerjaan baru. Pas buka bisnis juga nggak berjalan dengan baik. Pertentangan dalam diri lo sebetulnya adalah cara diri lo membantu lo bikin keputusan terbaik. Mereka berusaha ngingetin lo tentang resiko, tentang bahaya, rasa sakit, dan kesengsaraan. Sebagian lagi dari diri lo adalah sisi pikiran yang mensupport lo buat mencoba tantangan, mencoba hal baru, mencoba mencari peluang. Ini adalah sisi dari diri lo yang biasanya ada ketika lo sedang di high moment. Inner conflict pasti berisi pertentangan tentang untung dan rugi, senang dan sedih, bahaya dan kepuasan, benci dan cinta. Misalnya lagi nih, lo pernah punya pengalaman diselingkuhi sama orang, terus akhirnya hubungan kalian kandas, putus. Nah, suatu hari, lo lagi PDKT sama orang baru, terus pas mau lanjut ke hubungan serius, batin lo bakal ngingetin, lu tuh pernah diselingkuhi lo dulu, yakin mau nyoba pacaran lagi? Ntar kalau diselingkuhi lagi gimana? Tapi di sisi lain ada bagian diri lo yang bilang, tapi dia tuh orang baik lo, beda sama yang sebelumnya, lo bakal lebih bahagia kalau sama dia. Di saat lo lagi kebingungan gini, coba ambil waktu buat ngobrol sama diri lo sendiri. Tapi bukan sekedar ngobrol. Di sini, lo coba bayangin ada 3 orang lo di suatu ruangan. Satu itu yang ngingetin lo sama kerugian, bahaya, rasa sedih, kecewa. Satunya adalah yang ngingetin lo soal peluang, rasa senang, tantangan, keuntungan. Nah, terakhir adalah diri lo sendiri, yang netral, anggap aja lo itu juri, atau hakim, atau apalah ya. Lo ajak ngobrol mereka, tanyain kenapa masih ragu, kenapa nggak mau, kenapa takut, kenapa belum berani ambil resiko, kenapa sampai ketemu satu alasan paling kuat dari semua itu. Lo tanya juga ke sisi diri lo yang ngedukung banget. Kenapa mau nyoba? Kenapa berani ambil resiko? Kenapa nganggep itu peluang? Kenapa itu bisa menguntungkan buat lo? Kenapa sampai ketemu juga alasan paling kuat dia itu apa? Biasanya, kalau udah ketemu dua-duanya, akan ketemu solusi yang bikin pikiran lo nggak lagi berseteru. Duh, gue nggak punya waktu buat ngelakuin semua itu. Oke, mungkin banyak dari lo yang mikir, elah mau bikin keputusan satu aja ribet banget.
Buat sebagian orang, apalagi untuk membuat keputusan yang penting dan berharga, menurut gua ini worth it banget buat dicoba. Kenapa? Karena ini akan membuat lo lebih yakin, lebih tenang, dan yang jelas nggak akan membuat lo menyesal. Karena keputusan ini lo bikin secara sadar dan di kondisi yang siap semuanya. Pikiran sadar dan bawah sadar lo sama-sama siap untuk semua kemungkinan, entah yang baik atau buruk. Dengan begitu, lo nggak akan merasa terhianati hasil. Lo nggak akan terlalu kecewa, nggak akan terlalu sedih juga ketika nggak berhasil. Dan ketika keputusan lo itu tepat, rasa bahagianya akan ngebikin lo lebih puas dan makin lapang dada. Tanpa lo sadari, sebetulnya semesta selalu punya cara-cara sendiri untuk ngebuat diri lo tetap tumbuh jadi diri lo sendiri. Gak perlu terlalu pusing dengan reaksi orang, pendapat orang, karena diri lo aja udah cukup untuk diajak berdiskusi dan membuat keputusan terbaik yang diri lo sendiri butuhkan. So, apapun yang sedang lo hadapi, ketika inner conflict lo terjadi, gue harap lo udah lebih bisa take decision dengan cara-cara yang lebih bijak ya. Good luck! Hai, teman jiwa di sini, dan kita bakal jadi teman online lo, di mana lo nggak akan ngerasa sendirian, karena lo punya kita-kita di sini. Mulai perjalanan tumbuh dan menjadi dirimu sendiri bersama hal-hal baik dari semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya.